Gimana kemarin minggu lalu kita cerita horor terus banyak kejadian-kejadian horor yang terjadi. Lagi cerita mati lampu lah, terus apa stand HP lu bergerak lah. Nggak apa, gue scroll sendiri. Oh, HP lu scroll. Iya, kan ada satu nih buat contekan gua. Kan diem doang lah, tangan gua di sini bisa scroll sendiri dia. Oh, ternyata itu ya setan di rumah lu posesif ya. Ya udah, rencana sih kita malam ini kan temanya tuh adalah keresahan food content creator. Khususnya keresahan Kober. Kok gua? Nah, UMKM sendiri ini sebenarnya banyak juga yang nggak pure UMKM. Setuju gak? Contoh yang nggak pure UMKM menurut gua, lu sengaja bikin misalnya apa ya? Warkop Agam misalnya. Di mana-mana kan sekarang lagi banyak nih Indomie Warkop Agam. Lu lu buatnya itu secara UMKM, tapi orang di belakang itu kan bukan UMKM. Orang lu sekali buka bisa 3 sampai 5 cabang dan bentuk warkop namanya Warkop Agam. Tapi saat lu buat itu pun modal lu yang keluar itu ratusan juta, men. Dari tempat, sewa tempat atau mungkin beli tempat, belum renovasi, belum interior dan lain-lain, itu kan udah ratusan juta. Sebenarnya konsepnya memang UMKM, tapi kan lu sendiri bukan UMKM. Itu contoh salah satu ya. Ini gue kasih latar belakangnya dulu nih, biar kasih taunya dulu. Terus Bentar, gue potong kok. Hah? Bentar kok. Mungkin sebenarnya bukan UMKM kali ya. Mungkin UMKM itu soalnya kan kalau kemarin kayak kata Agam itu, maksudnya lu kan sampai omset lu berapa? Satu M ya? Apa aset lu 1 M aja lu masih termasuk UMKM. Jadi mungkin yang lebih tepat mungkin kalau kita ngelihatnya tuh kayak usaha perorangan atau mungkin ini usaha yang modalnya besar lah gitu loh. Mungkin dari nilai investasinya lah. Mungkin kalau misalnya kayak orang jualan bakso gerobakan sama ini orang mampu sewa ruko, renov bagus, mungkin kita lebih ngebedainnya kayak gitu sih. Oke. Yang investasi besar lah. Investasi besar, oke. Tapi mereka selalu membawa UMKM dengan nama embel-embel UMKM ini untuk minta barteran sama food blogger. Gitu loh. Sedangkan yang lu bingung gua kalau misalnya lu minta food blogger yang dalam tanda kutip food blogger yang impressionnya bagus, kualitasnya bagus, kenapa lu nggak bantu support kehidupannya food blogger? Gitu loh. Mereka minta support nih dari food blogger, tapi timbal baliknya supportnya F&B sendiri, pelaku F&B sendiri ke food blogger itu apa? Gitu loh. Bahkan ada brand-brand gede yang udah punya cabang di mana-mana segala macam bisa nge-DM food blogger dengan minta, "Kak, kita mau barter makanan dengan satu reel, satu TikTok, bla 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 segala macam. Kita keluarin 3 sampai 5 makanan." Contoh rumah gue di Jakarta Barat. Kita yang kita mau kakak review misalnya di Bekasi atau di Bogor atau di Depok. Come on lah, tolong. Sampai kalian mikir serendah itu ke food blogger dengan kalian tukar makanan saja, food blogger udah cukup gitu loh. Memang food blogger butuh uang buat makan, food blogger juga butuh makan. Benar, nggak salah. Tapi lu harus hargain dong kerja kerasnya mereka, follower yang udah selama ini dibentuk, proses mereka jalan ke sana, ide-ide kreatif mereka untuk membuat sebuah video, belum ngeditnya, belum apanya. Terus kalian juga minta hasilnya bagus segala macam, itu kan butuh tools, butuh pemikiran, butuh kerja keras, butuh kreativitas dan lain-lain. Apakah segitunya doang kalian bisa memandang food blogger bisa oh ya udah barter aja sama makanan udah kelar gitu loh. Gue tidak akan pernah masalah kalau itu benar-benar orang yang butuh bantuan. Betul ya? Gue selalu ingatkan ini ya. Kakek-kakek tua, nenek-nenek tua, orang benar-benar susah segala macam, gue akan bantu dengan free will. Kalau misalnya gue ada kesempatan, gue sempat ke sana, gue akan datang. Tapi ada juga orang yang belaga susah. Gue pernah di chat sama satu orang, bilang, "Kak, saya terkena efek pandemi, bla 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 segala macam.
Saya sekarang cuma jualan mie di depan ruko segala macam. Pas gua buka-buka, gua cek-cek ternyata orangnya bisa makan di dalam ruko. Jadi pelanggan-pelanggannya itu bisa makan di dalam ruko. Akhirnya gua tanya, "Kak, ini rukonya kok bisa makan di dalam ruko? Ini rukonya siapa punya?" "Iya, Kak, kita dikasih apa? Dikasih sama yang punya ruko buat pakai tempatnya buat makan di dalam." Gue bingung dong. Oke, ya udah, nggak apa-apa. Saya bantuin kakak saya ke sana. Tapi kalau kakak sampai bohong, ntar Tuhan yang bales ya. Baru itu habis ngaku, "Iya Kak, dulu kita buka ekspedisi, itu ruko kita punya." Kan kurang ajar. Hal-hal kayak gitu loh maksudnya. Tolonglah. Lu butuh kita support, lu juga support. Gimana lu bisa dapetin seorang profesionalis bekerja yang orang dalam tanda kutip food blogger yang benar-benar bagus hasilnya, tapi lu cuma hargain mereka dengan segitunya gitu loh. Salah satu nih contoh ya, ini salah satu teman gua sih, ada salah satu teman yang dalam tanda kutip lah, teman yang sebenarnya cuma ketemu beberapa kali, tiba-tiba jadi teman. "Bro, bantuin gua dong gini-gini," kayak biasa lah ya. Itu udah dikasih harga, gua udah kasih harga rendah banget, dan rendah karena teman. Terus dibilang, "Lu cuma makan doang," masih nawar terus. "Lu cuma makan doang, masa mahal-mahal banget?" Wadah, digituin. "Lu datang aja ke tempat gua kasih makanannya gratis kok, nggak usah bayar." Wadah, gua digituin. Gua langsung bilang, "Bro, lu nggak bisa bedain, nggak bisa samain Alphard sama becak." Gue bilang, kendaraan beda nih men, lu nggak bisa samain. Maksud gue bukan gue mau sombong ya, tapi maksud gue mau balas gitu loh, karena gue udah kesel mau balas. Lu hargain gue sampai segitunya, sampai lu bilang, "Bro, begitu doang." Lah kalau begitu doang lu bikin aja sendiri, betul dong, lu udah nggak butuh gue gitu loh. Itu loh maksud gue, kenapa lu sampai ngecilin sebuah profesi. Profesi apa aja menurut gua oke-oke aja, tapi lu sampai ngecilin profesi gua, berarti lu udah gak butuh gua, men. Ngapain lu pakai gua? Berarti gitu. Itu gua. Belum dari dalam tanda kutip ya, ada agensi-agensi bandel sebenarnya. Megang akun restoran, agensi bandel ini sebenarnya udah dapat budget dari owner untuk biaya marketing. Cuma karena mungkin entah mereka mau keep sendiri atau apa, mereka akan bilang, "Kak, kita cuma barter value." Barter value. Oke, lu mau barter value boleh. Ini rate gua, lu barter value-nya sesuai dong. Makanan lu cuma berapa ratus ribu, lu mau barter value sama gua yang maksudnya rate gua aja jutaan gitu loh. Yang fair lah, adil. Gitu loh. Kadang-kadang nggak fair. Sebenarnya mereka ngerti konsep barter atau enggak gitu loh. Hal-hal yang kayak gini kan orang merasa tabu kan. Kadang-kadang orang nggak berani ngomong. Food blogger juga nggak berani ngomong kadang-kadang. Kalau dilihat nama netizen akan berpikir, "Wow, lu jadi mandang nggak jujur dong, nggak review lu nggak jujur segala macam." Lu tau jujur atau nggak jujur dari mana? Lu kan bukan Tuhan. Lu bisa menghakimi orang kayak begitu bisa dari mana? Lu bukan Tuhan yang bisa menghakimi gua, men. Gue juga tidak menghakimi lu. Lu punya selera lu sendiri, itu hak lu. Jadi nggak usah sok-sok ngehakimin kita gitu loh, atau ngehakimin gua tepatnya. Gitu. Kalau gua, jadi emosi gue gara-gara lu nanyanya nggak bener nih. Parah nih, bikin panas ya. Oh, gue jadi ingat juga kalau sebenarnya ada usaha itu ya, usaha yang kecil tendaan juga. Sebenarnya sih memang nggak terlalu besar investasinya karena jualannya kan juga di tenda ya. Ingat nggak lo? Kira-kira tahu nggak apa yang gue maksud nih yang mana? Cabangnya Terus banyak. enggak, cabangnya cuma satu. Cuma gua nggak sukanya. Kita waktu itu nggak sukanya karena kita pas datang itu tempatnya rame. Tapi dia Oke. selalu pencitraannya di sosmed, tempat dia tuh sepi banget. Dan dia tuh kayak ngemis-ngemis di sosmed. Kayak apa, mohon bantu, apa, papa saya jualan, tapi ini sepi banget. Bikin Pas kita cerita nanya ya. karyawannya, katanya setiap hari rame begitu. Iya. Tadinya kita mau bantuin ya waktu itu ya. Tapi jangan sebut namanya, jangan sebut Iya. makanan non halal depan. Jangan Ya. ngomong itu enak. Jangan. Nggak enak entar. Dan itu dipakai kayak 3 bulan sekali dipakai terus. Nanti dia bilang lagi ada proyek nih jadi sepi. Ya nggak tahu. Jadi kan karena lu sekali ngibul, yang kedua kali, ketiga kali kita juga jadi bener gak sih lu beneran sepi apa lu cuma marketing doang. Dan waktu itu netizen kan juga lagi apa gencar-gencarnya tuh dikit-dikit langsung di tag-tag nih semua food content creator, youtuber, ini tolong dibantu kak, tolong dibantu. Tapi belum
belum dipastiin juga bener nggak tempatnya sepi, bener nggak orangnya ini perlu bantuan gitu sih. Kalau dari lo sendiri keresahannya kayak gimana? Cepet ya lempar ke gua ya. Hmm. Kalau gua ya sama ya, kalau agensi juga emang yang paling paling sering kadang bukan cuma itu ya, brand-brand gede lah, contoh sebesar Indomie. Indomie tuh lumayan sering kalau ada rasa baru pasti agensi tuh nawarin mau nggak rasa baru gitu loh. Karena dia udah tahu memang kalau misalnya konten Indomie rasa baru mungkin bagus kali ya untuk konten ya. Cuma ya ini kan apa seharusnya di ekosistem ini dijaga lah saling respect. Kalau misalnya kita udah berhubungan terus sama agensi atau brand ini atau resto ini, kita juga kalau misalnya dia mau negoret juga jadinya kan lebih gampang. Yang penting kita udah ada hubungan baik. Kadang agensi itu aja setiap kali kontak kita aja KOL spesialisnya ganti, kayak cepet banget perputaran karyawan gitu. Terus ya sama-sama lah saling respect. Walaupun mungkin lu pikir coba-coba, mungkin ada aja konten creator yang mau ngasih barter atau ngasih gratis. Tapi kan ya lu kalau memang udah ada budget dari brand, ya lu atur lah lo. Jadi sama-sama maju, konten kreatornya maju, agensinya maju, brandnya itu juga maju. Jadi ya semuanya sama-sama enak lah. Betul, betul. Terus mungkin kalau gue lebih eh, netizen ini darurat membaca banget sih kayaknya. Itu pertanyaan di mana itu sering banget. Padahal udah ditulis di video ada, di deskripsi ada, tapi itu apa jarang banget dibaca gitu loh. Padahal description dikit doang ya. Kalau emang lu bener-bener mau makan, lu bener-bener mau tahu, udah ditulis. Tapi orang Indonesia ini kok kayak males banget bacanya gitu. Mentalnya juga mental tukang bully. Lu salah dikit, langsung komennya. Kalau nyari kesalahan orang pinter nih. Tapi kalau nyari lokasinya di mana susah. Gue juga agak bingung nih sama netizen nih. Ini kayak baru belum lama ini yang si Cehuntiao, gue video Cehuntiao. Cuma gara-gara ngomongin oh santannya murni nggak pakai campuran air. Itu pasti aja setiap hari ada yang komen gimana meras santan nggak pakai air. Sampai kemarin kan yang di pasar kita nggak sengaja ketemu tukang santan sampai gue beli kan. Bisa nggak sih Ya, meras santan tuh nggak pakai air? Dan ternyata bisa dan nggak sekental yang di pikiran gue juga. Ternyata santan yang nggak pakai air pun juga nggak sekental itu, nggak terlalu beda. Kalau secara kasat mata ya nggak jauh beda sama santan yang dicampur air gitu loh. ya, ya. Cuma ya itu pada sotoy terus pada pada komen terus. Pokoknya mentalnya tuh kalau ada orang salah ngebully terus lah gitu. Ya kalau gua lebih resah sama netizen lah cara-cara mereka nanggepin konten terus kayak entitled banget kayak kita kan bikin kontennya terserah kita konsep kita tapi mereka tuh kayak ya lu harus bikin konten sesuai yang gua mau gitu loh. Gua agak bingungnya itu kalau lu nggak suka misalnya gua bilang ini apa ini versi gua yang menurut gua ranking top top 3 makanan misalnya gua udah bilang ini versi gua nggak usah debatin ini versi gua gitu loh. Kalau lu nggak setuju ya lu bikin aja versi lu atau lu mau videonya yang kayak gini mau dibahas rempah-rempahnya apa sejarahnya apa kayak gitu-gitu ya lu bikin aja sendiri. Kalau lu merasa lu bisa lu bikin sendiri ngapain lu nuntut. Tuntutannya banyak banget. Ya, ya. Kalau pertama kita review cuma bilang enak enak doang nanti dia bilang dibahas dong rasa teksturnya udah bahas rasa sama tekstur nih dibahas lagi kok rasanya kok itu aja ya rasanya cuma ada gurih asin manis pahit asem emang mau mau bikin apa rasa rasa yang pernah ada rasa yang tertinggal atau apa sih gue bingung. Lagu Bernandia keluar. Mana nih? Lagi. Terus yang mulai paling keren belakangan ini harus food blogger tuh harus punya background memasak. Lu bayangin chef aja tuh ada spesialisasinya. Chef aja harus ada yang bisa Europe apa Western, ada yang bisa masakan Indo, Japanese, Chinese. Cuma food blogger doang yang dituntut semuanya harus ngerti. Karena mereka juga kadang-kadang mungkin feeling gue sih mereka nggak sadar, Bu. Kalau food blogger itu sebenarnya full entertainment. Kita cuma ngasih tahu tempat, lokasi, ada makanan seperti ini, visualisasinya seperti ini. That's it. Untukan soal-soal rasa, harga dan lain-lain itu balik lagi ke persepsi masing-masing. Karena kan selera itu bisa beda.
Terus gue juga, gue orang awam, tapi kan gue makan, gue tahu dong, maksudnya makanan favorit gue yang mana, yang gue suka rasa asin, manis atau apa, itu hak gue dong sebagai manusia. Gue nggak perlu menjadi chef untuk tahu rasa masakan itu, betul kan? Sama seperti mereka sebenarnya. Jadi gue tidak perlu untuk tahu kandungannya seperti apa. Oh mesti tahu ini begini-begini. Video lu cuma 1 menit 30 detik untuk di Instagram. Oke lah kalau TikTok bisa lama, tapi kan lu nggak pernah ngerasain jadi food blogger, ngeditnya segala macam. Belum kalau misalnya lu main YouTube juga, dari potret lu mesti bikin landscape dan lain-lain. Mana? Gitu loh. Maksudnya eh ya gue nggak perlu sedetail itu karena gue bukan chef. Gitu. Chef aja yang seperti kata lu tadi, ada penjuruannya sendiri-sendiri, Chinese food, Japanese food, Western food dan lain-lain. Food blogger doang yang disamain sama kamus ensiklopedia makanan, semuanya mesti tahu, kan aneh. Belum kalau misalnya orang komen segala macam, mahal di tempatku cuma 2.000, makanan lu goceng, ini Jakarta coy, nggak bisa samain, UMR lo aja beda, gitu loh. Kadang-kadang kan nggak apple to apple gitu loh. Mungkin Apple mahal, lu beli aja Oppo gitu, apakah itu terserah lo. Apple to Iya tuh Oppo. paling sering juga tuh soal harga tuh. Kok mahal gitu? Ya lu di mana tinggalnya, UMR-nya di situ berapa gitu loh dibandingin. Sebenarnya percuma sih walaupun kita jago masak nih. Kan itu si Juna sama Chef Juna sama Chef apa yang cewek namanya siapa sih? Lupa gua tiba-tiba. Siapa? eh Oh, yang cewek. oh Renata. Ya Renata kan ada acara juga YouTube yang Kelana Rasa. Hmm. Itu aja udah di-review sama dua master chef, juri master chef. Lu baca komennya deh. Tetap aja ada yang bilang gak enak, B aja, B aja. Nah, B aja juga sebenarnya gue agak concern karena itu nggak respect lah. Maksudnya lu mungkin bahasanya ya standar lah bakso kayak gitu. Maksudnya nggak usah B aja gitu loh. B-nya kan Atau lu blow mau on, lu nggak usah pusing. iya, Itu mereka lagi ngatain mereka sendiri lah. B-nya itu blow on. iya terus kan orang lagi promosi usahanya. Nanti terus misalnya kayak apa lu ke tongseng nanti komennya oh kolesterol lu posting cehuntiao di diabetes kayak gitu ya kan semua kan tinggal diatur lagi ini konten konten makanan bukan konten kesehatan kalau situ memang mau sehat ya gue bilang kalau lu mau protes lu ke toko depan tokonya lu demo aja gue bilang nggak usah komen gitu loh orang mau jualan kok lu komennya goblok gitu loh. Ini orang ngaku-ngakunya dia tinggal di luar negeri lagi. Gue bilang orang luar negeri nggak ada yang goblok gitu. Orang mah luar negeri belajar toleransi lah. Menghargai semua pendapat orang. Orang-orang punya pendapat beda-beda ya lu belajar menghargai. Ini Nah, orang lu Indonesia tinggal di pas luar banget negeri nih lu kok. bahas soal menghargai. Kadang-kadang adalah mereka seakan-akan kalau ngomong itu adalah kritikan atau pikirannya mereka. Tapi giliran kita yang bilang loh ini kan menurut persepsi kita, itu haknya kita dong. Itu memang selera kita atau apa segala macam bla bla bla. Giliran kita ngomong gitu, food blogger nggak terima kritikan. Food blogger begini-begini. PC. Emang lu doang yang manusia, lu punya pemikiran, gua kan nggak boleh gitu ibaratnya. Gimana sih konsepnya itu lu apa? Ya gue bingung kenapa cuma di Indo sih yang sopan banget. Jadi lu menghina orang pun juga maaf cuma menghina gitu loh. Maaf cuma cuma mengingatkan gitu loh. Semua tuh boleh menghina orang dengan yang penting lu diawali kata maaf. Itu sampai kritik itu gue sampai cari definisinya ya. Menurut definisi kritik itu lu nggak mengkritik orang, menjelek-jelekan orang itu bukan kritik. Lu mengkritik adalah memberi masukan untuk perbaikan gitu loh. Bukannya lu ngata-ngatain orang tanpa solusi, tanpa perbaikannya seperti apa, yang lebih baiknya seperti apa, terus lu bilang apa maaf kritikan gitu loh. Terus ya itu jawabannya kalau dijawabnya nyolot selalu balikinnya pasti gitu, nggak bisa terima kritik katanya. Tapi bener sih, kalau cuma di Indo doang yang sopan itu bener. Kayak lo bilang maaf, saya pengen menghina. Kalau dulu ya zaman dulu tuh, gue waktu zaman kampus kan gue naik ini nih naik bus. Maaf daripada saya nyolong, saya menodong atau mencopet segala macam, saya cuma nyanyi untuk mencari nafkah, bla bla bla. Maaf, depannya pakai maaf. Itu jadi gimana ya? Dipaksa
2000 3000 1000 2000 tidak akan membuat Anda miskin, tapi berarti buat saya, jadi mohon dikasih. Kayak gimana ya? Malak versi sopan gitu ya. Iya, masa lu gue posting, gue tag orang yang misalnya penjualnya, terus lu bilang ngata-ngatain makanan yang nggak enak gitu. Ya lu kalau misalnya gue ketemu lu, terus gue review muka lu, gue bilang lu jelek, lu terima nggak gitu loh? Masa lu ngatain makanan orang di depan penjualnya? Pasti nggak terima, Bud. Karena gua tadi Iya. ngeliat ada orang dikatain langsung pas dateng, gemukan lu, langsung mukanya berubah. Itu ada kayak gitu kan, kasihan juga sih mukanya langsung berubah. Padahal tapi orang itu juga sering bilang kalau ketemu, ih lu gemukan lu gitu ya. Tapi pas ada orang lain ngomong begitu langsung sedih mukanya, ada. Makanya nggak terima sih rata-rata mereka. Mereka Iya. kadang-kadang tuh lebih gampang mengucapkan daripada bisa menerima kritikan gitu loh. Iya, makanya agak lucu lah, makanya gue kayak yang konten YouTube gue kan nggak mau review kan. Gue pikir review juga capek lah, lu mau master chef yang review aja tetap aja pinteran netizen. Terus lu mau ngomong panjang lebar, sebenarnya kan ngebosenin. Apalagi lu kalau bahas bahas apa bahan-bahannya, lu mau curi resep orang, mau belajar masak apa, itu deskripsi lokasi pendek gitu aja kagak mau dibaca, ya kita bahas resepnya dia mau dengerin lagi, nggak mungkin banget. Nah, banyak food blogger sekarang kan cepet banget tuh naiknya tuh. eh dan banyak yang gue lihat berubah jauh sih. Yang dulunya bareng-bareng sama gue untuk ikut dong, boleh gak join video bareng segala macem bla bla bla. Giliran udah lebih gede dari gue, lebih jauh dari gue, kadang-kadang kita lagi storyan aja nih, story aja nggak mau loh. Story aja nggak mau, friend. Gila. Kalau sekali dua kali oke ya kita anggap oh mungkin dia ke skip. Tapi kalau terus-terusan lu nggak mau story, apa maksudnya men? Gitu. Gue sih nggak ada no hard feeling sih. Gue peduli banget karena menurut gue rezeki dari Tuhan. Nggak pernah gue pusing. Tapi perlu gue akuin, salah satu temen yang baru gue ketemuin dan kenal, Koko Kembar, itu good man. Keren banget Koko Kembar. Followernya lebih gede dari gue jauh, 2M, 3M untuk di TikTok, 1M-an ya. Apa berapa ratus, pokoknya gede jauh dari Instagram. YouTube juga gede. Dia humble-nya luar biasa, men. Mumpung lu itu apa sekalian bantuin promosiin tuh bar kembarnya Koko Kembar di Oh mana, iya. jualannya apa. Oh iya, Koko Kembar ini baru punya tempat makan F&B di daerah Tanjung Duren. Eh dekat mana ya patokannya ya? Pisang Ijo lah. Pisang Ke daerah hijau. Pisang Ijo, Tanjung Duren. Nah itu restorannya ayam sama bebek. Wah itu enak banget serius. Gua nggak di endorse kan. Itu nggak benar-benar nggak di endorse. Bukan cuma karena temen doang ya, tapi itu jujur gue bilang enak. Dia punya ayam enak. Lu aja ngakuin Budi ini lidahnya paling sensitif tuh kayak gitu-gituan. Tapi dia bilang ayamnya enak ya Bud ya. Ya, sama sambal asapnya. Oh iya, Ya, sambal sapi. Dia kayak sambal roa. Itu sama enak sambal banget. bawah tuh. Sambal roa ya. Itu enak. Itu enak. Kalian mesti cobain sih. Itu dan dia juga masih turun sendiri ya kemarin ya. Benar-benar ngelayanin sendiri dan lain-lain. Wah, gila sih keren sih menurut gua. Yang pas lo story lewat jam 10 malam aja mereka berdua berdiri di depan kan sampai Kagak, toko tutup loh. bukan, Iya kan? bukan. Bukan. Itu posternya dia. Oh, Itu posternya. kirain 24 jam lo berdiri di situ. Itu poster kayak yang orang-orangan bentuk kardus gitu. Dashboard Taruh itu. di, Oh. taruh di jendela. Bukan. Oke. Kalau lu tadi kan ngomongnya justru yang tadinya kecil jadi besar, terus jadi lupa diri atau sombong lah. Kalau itu gue kadang masih maklum lah ya, namanya manusia kan masih masih maklum lah, lagi di atas ya sombong ya masih bisa dimaklumin. Ini yang gue agak susah maklum kan, ini yang baru mulai tapi udah sombong nih. Ada segrintil kreator tuh selalu apa, dia selalu menyebut karya dia tuh bagus banget. Gue sampai bingung gitu loh. Yang penting adalah kualitas katanya, bukan exposure atau apapun lah. Jadi selalu merasa dia udah bagus, tapi
orang lain kok naiknya cepet, orang lain ini pasti belilah, pasti apalah. Atau ada juga yang ngomongnya, ya jangan lihat follower, jangan ngelihat view, lihatnya engagement rate. Padahal engagement rate-nya juga dari support group juga. Yang gua agak-agak nggak suka ya orang-orang kayak gitu, munafik. Jadi kayak engagementnya palsu, tapi dia membanggakan engagement. Nunjuk sana sini, bilang orang beli follower, beli view, beli like, tapi dia sendiri juga beli, kayak gitu loh. Ya, Ini banyak terjadi di kota-kota besar. iya kalau emang lu ada kualitas, lu pasti naik. Contoh kita dari dulu kita ngelihat yang langsung kita lihat langsung ini kualitas nih. Contoh kayak Mamang Kuliner, One Bite Big Bite, dari mereka followernya kecil kita udah yakin nih pasti gede gitu loh. Have you Dan met Sam? kualitasnya di situ gitu loh. Jadi jangan lu yang bilang lu punya kualitas, orang lain yang bilang. Masa lu setiap kali posting selalu bilang, "Oh ya gue udah bagus, udah segi udah keren, udah apa," tapi nggak tahu kenapa nggak naik. Orang lain berarti yang naik tuh berarti beli follower lah, apalah segala macem lah. Ya memang berarti kualitas lu ya mungkin belum ada. Cuma lu nggak sadar aja kali. Oke, udah jam 10 nih kok. Lu ada cerita apa lagi nggak? Itu aja sih sebenarnya. Buat teman-teman yang baru join atau tadi join keluar masuk segala macam, versi lengkapnya bisa kalian nonton di YouTube-nya si Budi di Kakek Foodie. Ada di Spotify juga sekarang ya, Bud. Pakai nama apa Ya, tuh? Bear Bros. nama Spotify-nya Bear Bros. Bear beruang, nama Bros. Bear Bros. Brothers. Ada Bros. Spotify juga sekarang. Ah. Pokoknya versi lengkapnya kalian bisa nonton aja di YouTube-nya Kakek Foodie. Thank you buat teman-teman semua nih yang udah support. Di itu lu ada apa nih? Ada komen apa gak? Gua sih nggak ada. Lu ada yang mau dibahas nggak? Ada yang menarik Ada nggak? tapi tadi gua udah bahas semua tadi bahas di apa podcast ya di live-nya ini. Bisa lah kalian nanti bisa langsung dengar aja di ini. Mereka cuma nanya tentang kenapa review kuliner kurang naik. Terus udah itu doang sih. Oh, judulnya menarik. Yang tadi gue bilang Budi nggak suka wanita. Bangke beneran judulnya itu. Beneran. Rusak, rusak. Ini klarifikasi ya. Gue sukanya wanita ya. Ah, lu sebenarnya wanita. Gue sukanya wanita. Oh, lu sukanya wanita. Jadi amit-amit ya.